Bagaimana cara memberdayakan kemampuan otak? Saya pernah membaca sebuah artikel ya, judulnya menarik sekali, yaitu tentang kapasitas penyimpanan otak manusia. Disebutkan kemampuan otak kita ini ya, menyimpan data itu bisa mencapai 1 petabyte. 1 petabyte itu kira-kira 2,5 juta gigabyte. Kalau kita kira-kira ya, kita analogikan sederhana, otak manusia ini kalau menyimpan file foto ukuran 100 kilobyte gitu ya, kira-kira sebanyak 10 miliar foto dalam otak kita ya, manusia. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana penyimpanannya, tetapi cara kerja otak manusia ya. Kalau kita ngomong penyimpanan kan kayak hard disk aja, media penyimpanan doang gitu ya. Tapi kalau kita menggali atau belajar lebih dalam tentang cara kerja otak, kita akan melihat luar biasa perkembangan atau evolusi dari otak manusia itu. Menurut Paul Donald McLean, ya, beliau ini seorang dokter Amerika dan ahli syaraf. Pengetahuan dan hasil risetnya ini memberikan kontribusi dalam bidang fisiologi, psikiatri, dan banyak hal ya. Beliau ini dari Yale Medical School menjelaskan konsep yang namanya triune brain, bahwa otak manusia ini bisa kalau dibagi secara sederhana itu ada 3 bagian ya. Yang pertama otak reptil ya. Yang kedua adalah otak limbik atau otak mamalia. Yang ketiga adalah otak neokorteks. Nah, penjelasan sederhananya begini. Kalau otak reptil ini terkait dengan fungsi mempertahankan hidup. Ya, otak reptil itu terkait dengan menjaga kelangsungan hidup. Sifatnya refleks, membela diri, mencari aman, mencari keselamatan. Nah, itu otak reptil. Yang kedua adalah otak limbik atau mamalia. Nah, kalau reptil itu sifatnya insting ya untuk mempertahankan hidup, otak limbik atau mamalia ini sudah terkait dengan emosi. Jadi sifatnya adalah mulai mengendalikan emosi, menjaga emosi. Ya, sesuatu yang senang, tidak senang, sesuatu yang membahagiakan, tidak bahagia. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi mulai berpikir menempatkan emosi itu harus dikelola dengan lebih baik. Ya, kalau otak reptil kan menjaga kelangsungan hidup, salah satunya seks ya, untuk berkembang biak. Nah, kalau otak limbik atau mamalianya sudah berkembang, yang terjadi kan urusan berkembang biak tidak dilakukan spontan begitu saja. Ya, tidak sembarang tempat nafsu seksnya dikeluarkan. Dia ada waktu-waktu tertentu ya. Nah, artinya sudah ada mengelola emosi. Yang ketiga adalah neokorteks. Nah, itulah tempat kecerdasan manusia. Jadi manusia ini katanya beradab ya, punya kemampuan berkomunikasi, bisa memiliki bahasa dibandingkan organisme. Misalkan binatang kan bahasanya terbatas. Manusia bisa berbahasa, berkomunikasi dengan baik, bisa berkarya, bisa membuat simbol, bisa membuat, akhirnya jadilah peradaban manusia. Itulah kreasi evolusi dari kecerdasan manusia. Nah, yang menarik 3 bagian ini ya, reptil, limbik, dan neokorteks. Kalau kita kembangkan lagi konsepnya gitu ya, aspek fisik dan finansial kita ini sebetulnya kepanjangan dari otak reptil ya. Pemenuhan kebutuhan fisik, ingin sukses, ingin kebutuhan kenyamanan tercukupi gitu ya, ini terkait aspek finansial dan fisik kita, otak reptil ya. Tapi kita juga punya aspek kehidupan yang lain, yaitu aspek emosi ya. Ini terkait dengan otak limbik atau mamalia. Kita mulai membutuhkan dalam meraih cita-cita, mengerjakan sesuatu, dalam bekerja, dalam produktif, kita harus jaga emosi kita supaya stabil ya. Kita harus jaga energi
pikiran kita, ya, emosi itu kan energi juga, tidak bocor. Ya, misalkan iri hati, benci, nggak suka sama si A, si B, membuat drama, bikin alasan, lalu tenggelam dalam drama emosi ciptaannya. Ini bisa dikendalikan, ya. Itulah aspek emosi. Kita kendalikan, kita jaga supaya kita lebih produktif, supaya energinya ini nggak dihambur-hamburkan pada hal-hal yang tidak berguna, fokus pada tujuan. Nah, kemampuan mengelola diri, memotivasi diri, menjaga mood kita ini supaya tetap bisa dipakai untuk bekerja dan berkarya, inilah aspek emosi. Nah, berikutnya adalah aspek mental. Bedanya apa emosi dengan mental? Mental ini terkait dengan bagaimana kita berkembang, ya, mengembangkan diri. Bagaimana kita mulai belajar, tumbuh, mengembangkan diri, ada proses learning, ya, membuat kreasi, mewujudkan ide, gagasan, pemikiran. Ini aspek mental. Dan aspek mental kita bisa tumbuh berkembang karena kita punya bagian otak yang namanya neokorteks. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan kecerdasan, ya, ada yang namanya kecerdasan fisik, bagaimana kita memahami tubuh kita, kesehatan kita. Pengembangan dari kecerdasan fisik adalah kecerdasan finansial, bagaimana kita menjaga atau merencanakan kehidupan kita lebih baik, ya, kehidupan finansial, memelihara atau menjaga aset bisnis kita, aset dari hasil penghasilan kita bertahun-tahun, ya, itu termasuk aspek fisik dan finansial. Ya. Kemudian ada kecerdasan emosi, ya. Ini teorinya dari Daniel Goleman, ya, sekitar tahun 1995, beliau menulis tentang emotional intelligence. Dan disebutkan bahwa orang sukses itu bukan karena IQ tetapi juga aspek emosi, karena EQ, ya, emotional quotient, ya, kecerdasan emosi yang baik. Ya, yang berikutnya adalah aspek mental yang umumnya kita mengetahuinya sebagai IQ. Ya, jadi kita perlu menyeimbangkan tiga kecerdasan ini supaya kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang paling produktif, paling maksimal dalam seluruh aspek hidup kita. Terakhir saya ingin menjelaskan mengenai mitos bakat. Ya. Dalam budaya populer, kita sering mendengar yang namanya mitos bakat. Banyak di film-film ada orang yang punya kesuksesan bawaan lahir. Biasanya seperti superhero atau orang jenius gitu, ya. Dia punya kemampuan luar biasa, tiba-tiba disorot menjadi terkenal dan menjadi orang hebat. Kenyataannya dalam hidup kita tidak ada, ya, mitos bakat semacam itu. Ya, yang ada adalah pengembangan diri, memberdayakan kemampuan otak, pikiran kita, ya, dari aspek otak reptilnya, emosinya yaitu otak limbik dan neokorteks. Semua butuh latihan, butuh proses. Tidak ada kecerdasan yang tiba-tiba. Kecerdasan itu bisa dikelola, bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Ya. Jadi semua itu tidak muncul tiba-tiba, tapi adalah karena efek gabungan atau compound effect. Gabungan dari apa? Proses, waktu, pengalaman, konsistensi kita, kemampuan kita belajar mengembangkan diri dan tidak menyerah, sehingga kita terus, ya, compound effect ini berkembang. Faktor-faktor kesuksesan kita terkumpul sehingga suatu saat menjadi orang ngerti hasilnya yang namanya sukses. Jadi keterampilan dan keahlian tidak pernah muncul tiba-tiba, ya, tapi karena didukung oleh mengelola emosi dan kemampuan yang konsisten terus diasah dan akhirnya bisa sukses dan berhasil.